Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mamuju. Di sini saya akan membacakan materi untuk mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 5, tugas ke-12, yaitu paradigma yang digunakan dalam ekonomi Islam. Paradigma yang digunakan dalam ekonomi Islam adalah keadilan sosial dan ekonomi sebagai tujuan utama sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Surah Al-Hadid ayat 25 yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca atau keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Tujuan ekonomi Islam adalah realisasi kesejahteraan manusia melalui aktualisasi ajaran Islam. Dalam konteks inilah dapat dipahami adanya beberapa definisi ekonomi Islam sebagai berikut. Yang pertama, ekonomi Islam adalah ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya materi agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat. Hasan Nusaman 1984. Tugas-tugas tersebut antara lain: 1. Mempelajari perilaku aktual individu dan kelompok, perusahaan, pasar, dan pemerintah. 2. Menunjukkan jenis-jenis perilaku yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan. 3. Harus menjelaskan mengapa ada para pelaku ekonomi tidak bertindak menurut jalan yang seharusnya. 4. Harus menganjurkan cara bagaimana yang dapat membawa perilaku semua pemain pasar yang mempengaruhi alokasi dan distribusi sumber daya sedekat mungkin dengan tingkat yang ideal. Selanjutnya yaitu hakikat ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari kata Yunani oikonomia yang berarti pengelolaan rumah, di mana bagaimana cara rumah tangga memperoleh dan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Capra 2002. Ilmu ekonomi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada tingkat ekonomi makro, para ekonom dan pejabat birokrasi pemerintah sudah mengenal konsep-konsep ekonomi seperti pendapatan nasional bruto gross atau nasional produk GNP, konsumsi, tabungan, investasi, jumlah yang beredar, suku bunga, inflasi, neraca perdagangan, neraca pembayaran, kurs valuta, APBN, dan sebagainya. Sedangkan pada tingkat ekonomi mikro membahas tentang pengelolaan manajemen bisnis, antara lain hukum pemerintah dan penawaran, titik pulang pokok atau break even point (BEP), efisien biaya, laba optimal, pendapatan dan biaya marginal, serta hal yang dapat berorientasi pada pencapaian laba optimal melalui peningkatan produktivitas, efisiensi, biaya operasi. Ilmu ekonomi modern telah menanamkan paradigma tentang hakikat manusia sebagai berikut. 1. Manusia adalah makhluk ekonomi. 2. Manusia mempunyai kebutuhan tak terbatas. 3. Dalam upaya merealisasikan kebutuhannya, manusia bertindak rasional. Dampak dari paradigma tersebut adalah: 1. Tujuan hidup manusia hanya mengajar.
mengejar kekayaan materi dan melupakan tujuan spiritual. Kedua, manusia cenderung hanya mempercayai pikiran rasionalnya saja dan mengabaikan adanya potensi kesadaran transdental atau kesadaran spiritual, kekuatan tak terbatas Tuhan yang dimiliki manusia. Ketiga, mengajarkan bahwa sifat manusia itu serakah. Selanjutnya, yaitu keutamaan mempelajari ilmu ekonomi. Dengan mempelajari ilmu ekonomi, yaitu kita dapat membantu mempelajari dan memahami perilaku ekonomi, membantu menjadi masyarakat yang cerdas dalam suatu pekerjaan, dan membuat untuk efisiensi dan efektif dalam berperan di berbagai pekerjaan. Keempat, membantu mewujudkan berbagai pekerjaan dan membantu mewujudkan perilaku ekonomi menjadi lebih baik, membuat seseorang lebih mahir atau ahli dalam perekonomian. Dan yang terakhir yaitu memberikan pemahaman atas potensi dan keterbatasan kebijakan ekonomi. Nah, baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.